Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM DF 1903-027, Prodi D3 Farmasi, tugas remedial biostatistik. Nomor 1. Apakah terdapat perbedaan data body mass index skala pengukuran numerik antara kelompok status ekonomi tinggi dan kelompok ekonomi rendah? Dari judul di atas, maka hipotesis yang cocok digunakan untuk penelitian tersebut adalah A. Hipotesis komparatif, B. Hipotesis korelatif, C. Hipotesis alternatif, D. Hipotesis nol. Jawabannya adalah C. Hipotesis alternatif, karena hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis nol, yaitu sebuah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok. Nomor 2. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan tinggi, sedang, rendah dengan asupan kalori lebih, cukup, kurang? Masalah skala variabel pada penelitian di atas adalah A. Skala kategorik dan numerik, B. Skala kategorik dan ordinal, C. Skala numerik dan ordinal, D. Skala numerik dan rasio. Jawabannya B. Skala kategorik dan ordinal. Seperti yang kita ketahui, skala kategorik adalah data yang telah digolongkan sesuai dengan sifat tertentu. Skala data ini biasanya ditemukan berupa kata-kata dan tidak memerlukan pengukuran. Skala kategorik dibagi lagi menjadi dua macam, yakni skala nominal dan ordinal. Nomor 3. Apa yang disebut dengan variabel matching? A. Proses menyamakan karakteristik subjek penelitian, B. Proses penyatuan perbedaan antar jenis variabel, C. Proses memilih variabel baru, D. Proses menyatukan perbedaan karakteristik yang ada pada dua variabel yang berbeda. Jawabannya A. Proses menyamakan karakteristik subjek penelitian, karena seperti yang kita ketahui bahwa matching adalah mencocokkan atau menyatukan. 4. Apa yang dimaksud dengan variabel? A. Masalah yang menjadi poin dalam pengamatan, B. Faktor yang akan diteliti oleh mahasiswa, C. Karakteristik yang berubah dari satu subjek ke subjek yang lain, D. Faktor dalam sebuah penelitian. Jawabannya C. Karakteristik yang berubah dari satu subjek ke subjek yang lain. Variabel adalah salah satu bentuk identifikasi dalam suatu percobaan, di mana variabel merupakan faktor penentu yang berpengaruh dalam suatu percobaan. 5. Mengapa data variabel dikatakan tidak berpasangan? A. Faktor yang dimiliki responden berbeda, B. Ada dua variabel yang diteliti dan berbeda, C. Karena responden yang digunakan beberapa, D. Data yang diperoleh dari individu yang berbeda tanpa proses matching. Jawabannya D. Data yang diperoleh dari individu yang berbeda tanpa proses matching. 6. Pada gambar di atas ada beberapa jumlah variabel dan jenis skala variabel tersebut. A. Ada 6 variabel, 2 variabel kategorik, var, gender, dan pendidikan, 4 variabel numerik, TB, lari, loncat tinggi, dan lompat jauh. B. Ada 5 variabel, 2 variabel kategorik, var, gender, dan pendidikan. 3. Ada variabel numerik, lari, loncat tinggi, dan lompat jauh. C. Ada 6 variabel, 3 variabel kategorik, var, gender, lari, dan pendidikan, 3 variabel numerik, TB, loncat tinggi, dan lompat jauh. D. Ada 5 variabel, 2 variabel kategorik, var, gender, dan pendidikan, 3 variabel numerik, TB, loncat tinggi, dan lompat jauh. Jawabannya adalah A. Ada 6 variabel, 2 variabel kategorik, var, gender, dan pendidikan, 4 variabel numerik, TB, lari, loncat tinggi, dan lompat jauh. Karena ada gambar, terdapat 6 tabel, 2 tabel berisi huruf dan 4 tabel berisi angka. Nomor 7. Pada data di atas, tentukan jumlah variabel dan jenis skala datanya. A. 2 variabel, fakultas dan IPK, skala pengukuran numerik. B. 2 variabel, fakultas dan IPK, skala pengukuran kategorik dan numerik. C. 4 variabel dan skala pengukuran numerik. D. 5 variabel dan skala pengukuran kategorik dan numerik. Jawabannya adalah A. 2 variabel, fakultas dan IPK, skala pengukuran numerik.
Jika skala kategorik didasarkan pada penggolongan data, maka skala numerik adalah hasil data yang didapat melalui pengukuran. Berapa dari skala kategorik yang berupa huruf, skala numerik ditampilkan dalam bentuk angka-angka absolut. 8. Suatu industri informasi ketika selesai melakukan proses pentabletan, melakukan pengecekan setiap menit ke-30 atau ke-60, maka bagian quality control untuk menjamin produksi obat dapat melakukan teknik pengambilan sampling secara A. Systematic sampling, B. Random sampling, C. Cluster sampling, D. Semua benar. Jawabannya adalah A. Systematic sampling. Pengertian systematic sampling adalah cara mengambil sampel di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak. Setelah sampel yang diambil di belakangan akan didasarkan pada satu interval tertentu. 9. Seorang mahasiswa akan meneliti terkait tanggapan masyarakat Desa Padang Alipan terkait obat tradisional di 3 kelurahan sebanyak 60 penduduk di Kelurahan Jaya, 400 di Kelurahan Beta, dan 1000 di Kelurahan Putih. Berdasarkan sampel dari perhitungan yang diperoleh adalah 200 warga, maka dari penelitian yang dilakukan teknik mengambil sampling yang sesuai adalah A. Cluster sampling, B. Stratified random sampling, C. Systematic random sampling, D. Semua benar. Jawabannya adalah B. Stratified random sampling. Metode stratified random sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui cara pembagian populasi ke dalam strata, memilih sampel acak setiap stratum, dan menggabungkannya untuk menaksir parameter populasi. 10. Direktur rumah sakit ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan laboratorium rumah sakit berdasarkan informasi dari survei sebelumnya. Pada sebuah rumah sakit diketahui pasien yang tidak puas sebanyak 35%. Berapakah jumlah sampel yang dibutuhkan jika direktur menginginkan presisi mutlak sebesar 10% pada derajat kepercayaan 90%? A. 87 sampel, B. 88 sampel, C. 89 sampel, D. Semua benar. Jawabannya adalah 87 sampel. Nomor 11. Dalam sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil 2 buah bola tanpa pemulihan, berapakah peluang bola kedua berwarna merah A, dan jika mengambil pertama diketahui berwarna biru? Jawablah berdasarkan rumus peluang. A. 1/4, B. 3/4, 2, C. 2/4, D. Semua benar. Jawabannya adalah C. 2/4. 12. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa peneliti menggunakan skala pengukuran. Jawabannya adalah A. Rasio, B. Ordinal, C. Interval, D. Nominal. Jawabannya adalah A. Rasio skala. Rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai semua sifat skala interval ditambah satu sifat lain, yaitu memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Skala rasio memiliki nilai 0 mutlak dan datanya dapat dikalikan atau dibagi. 13. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa peneliti menggunakan skala pengukur. A. Rasio, B. Ordinal, C. Interval, D. Nominal. Jawabannya adalah C. Interval. Skala interval merupakan skala yang membedakan kategorik dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya sama. 14. Pada data tabel di bawah ini menunjukkan bahwa peneliti menggunakan jenis skala penelitian. A. Nominal, B. Interval, C. Rasio, D. Ordinal. Jawabannya adalah B. Interval skala. Interval merupakan skala yang membedakan kategorik dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya. 15. Salah satu fungsi statistik dalam penelitian adalah A. Menghitung besar sampel, B. Menguji validasi dan reliabilitas instrumen, C. Alat untuk
menganalisis data dan menguji hipotesis yang diajukan. D. Semua benar. Jawabannya D. Semua benar karena menghitung sampel, menguji validitas dan reliabilitas instrumen serta alat ukur, menganalisis data, dan menguji hipotesis yang diajukan merupakan semua fungsi dari statistik. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.